Shalom, selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dalam ibadah keluarga di Jemaat GPIB Pelita secara recording. Rabu 16 Februari 2022. Malam ini kita akan dilayani oleh Pendeta Sokota. Umat yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup kita, bahkan di saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah-tengah persekutuan malam hari ini, mari kita satukan hati untuk beribadah kepadanya. Mari berdiri dan kidungkan pujian Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita dalam keluarga kita, marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu yang mengizinkan kami untuk kembali beribadah di dalam ibadah keluarga malam ini. Berkatilah ibadah ini agar berkenan di hadapan-Mu, serta menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 7, bait 1 sampai dengan 6. Mazmur 7 bait 1 sampai dengan 6. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kushi, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini,
jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Jemaat, kami silakan duduk. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 379, bait yang pertama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan memahami firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita pohonkan Roh Kudus menuntun kita dalam memahami, mengerti kebenaran firman Allah ini. Kita berdoa. Ketika umat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12 dalam jemaat GPIB Pelita ini, dengan kerinduan mereka untuk berada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan lewat ibadah ini, Tuhan, mereka siap untuk mendengarkan sabda kebenaran Bapa. Mereka ingin menikmati lagi kebahagiaan sukacita firman Allah ini dalam kehidupan keseharian mereka. Karena itu beri Roh Kudus menuntun kami semua hamba-Mu, bahkan seluruh umat yang ada, agar lewat bacaan dan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini akan sungguh-sungguh menopang kami, mengarahkan, membimbing kami untuk memahami bahwa Kristus adalah Allah kami satu-satunya yang telah memerdekakan kami dari hukuman maut dan dosa dan memberikan kepada kami suasana sukacita, damai dan sejahtera untuk hidup, memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama kami. Karena itu biarlah Tuhan hadir, memberikan pengertian buat kami semua, sehingga ketika kami membaca dan memahami firman Tuhan ini, kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 2. Pada ayatnya yang ke-9 hingga 11 yang menyatakan demikian, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata
bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum itu. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat malam dan shalom buat saudara sekalian. Sekalipun ibadah ini hanya dilaksanakan lewat live recording, dan Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah hanya mengikutinya secara online, tapi saya percaya bahwa kehadiran Tuhan Yesus selalu ada pada keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Menghadirkan sukacita, damai dan sejahtera untuk menata hari-hari hidup ini, menjalaninya dalam kasih seorang terhadap yang lain. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Karena dia berdasarkan hukum, maka kehidupan masyarakatnya harus memiliki sikap hidup yang berkeadilan sosial. Artinya bahwa kebersamaan antara setiap masyarakat tanpa memandang bulu harus ada dalam diri masyarakat itu. Kita terdiri dari berbagai-bagai suku, budaya, bahasa, agama yang ada. Dan oleh karena itulah hukum itu yang merupakan payung guna menuntun kehidupan kita semua, supaya sikap hidup yang benar, adil, baik itu menjadi bagian kehidupan masyarakat dan bangsa yang ada. Ketika kita berbicara tentang hukum, saudara-saudara, berarti kita berbicara tentang undang-undang, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang ada dalam negara ini, yang semuanya itu dibuat dengan tujuan supaya setiap warga negara itu taat dan setia padanya, melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda-bedakan siapakah orangnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, namun demikian mau dikatakan buat kita bahwa menjadi orang yang benar, baik dan adil itu bukanlah perkara yang mudah.
Orang yang baik belum tentu benar dan adil. Orang yang adil belum tentu baik dan benar. Tapi orang yang benar pasti memiliki sikap hidup yang baik dan yang adil bagi semua orang, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, peraturan sudah ada, hukum dilaksanakan. Tapi acap kali kita selalu mendengar keluhan dalam masyarakat bahwa hukum itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apa maksudnya? Ungkapan ini masyarakat lakukan, berikan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan hukum ini. Maksudnya adalah bahwa ada sebuah kerinduan supaya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan peradilan itu dalam menjatuhkan hukuman bagi yang bersalah secara adil dan merata tanpa membeda-bedakan siapakah dia. Karena ketika orang membeda-bedakan hukuman atas mereka yang bersalah itu dalam perbedaan, itu berarti hukuman itu cacat. Dan hukum itu pun merupakan hukum yang tidak berpihak pada masyarakat yang berkeadilan sosial tadi. Ini yang patut kita sadari, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Sebab dalam kenyataannya, ketika orang kecil dia melakukan sedikit saja kesalahan, hukumannya yang dijatuhi oleh para penegak hukum dan peradilan itu begitu memberatkan dan menyiksa hidup mereka. Tetapi bagi para koruptor kelas kakap yang sudah mencuri dan mencuci uang negara yang begitu besar, kadangkala dijatuhi hukuman bebas dan tidak bersalah, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Di mata masyarakat ini sebuah ketidakadilan. Karena terjadi perbedaan, penyimpangan hukum itu. Namun tidak bisa disangkal bahwa manusia masa kini lebih cenderung memihak kepada mereka yang punya kedudukan, jabatan, kepangkatan, kekayaan, ketenaran dalam keseharian hidup mereka, dan melupakan masyarakat yang kecil dan miskin. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sudah salah tetapi tidak dibenarkan, dan itu berlanjut sampai dengan hari ini, yang membuat keresahan begitu besar dalam kehidupan masyarakat. Karena itu bagi kita sebagai warga gereja, khususnya saudara-saudara kita yang duduk dalam ranah hukum dan peradilan, semoga saja mereka berhati-hati di dalam melaksanakan tugas mereka.
Jangan menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak bersalah dan membebaskan yang bersalah. Jangan melakukan perbedaan hukum itu pada masyarakat kecil dan memberikan keluasan bagi orang-orang yang bersalah tadi hidup dalam kebersalaan dan keberdosaan mereka. Tetapi jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi pertiwi yang tercinta ini. Saudara-saudara, ingatlah pesan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 1 dan 2. Mau mengingatkan kita semua, khususnya saudara-saudaraku yang berkecimpung di ranah hukum dan peradilan tadi. Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya, hukuman itu akan benar-benar adil. Ketika orang yang mengadili itu mau melibatkan Tuhan Yesus dalam proses penjatuhan hukuman yang ia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, persoalan ketidakbenaran dan ketidakadilan dalam pemberlakuan hukum itu bukanlah hal yang baru bagi kita. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sering mengungkapkan sikap umat Israel dalam Perjanjian Lama dan jemaat Kristen mula-mula dalam Perjanjian Baru yang dengan sadar acap kali melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku. Padahal hukum itu berasal dari Allah, dirancang dan ditetapkan sendiri oleh Allah demi ketertiban hidup umatnya, sehingga relasi kehidupan sosial antar sesama umat beriman dan relasi sosial antara umat beriman dengan sesamanya dapat berlangsung dengan benar, baik, dan adil. Mengingat keberadaan mereka pun selalu berdampingan dengan orang lain dalam lingkup yang heterogen atau pluralistik. Kehadiran mereka harus menjadi pembawa terang dan garam buat orang lain. Mereka harus mampu menjadi pembawa kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada sesama mereka yang ada di sekitar mereka, agar nama Tuhan Yesus dikenal dan dimuliakan. Dan berkat Allah boleh menjadi bagian hidup sesama mereka tadi. Itulah sebabnya Yakobus dalam bacaan kita tadi mau mengarahkan komunitas orang-orang Kristen yang ada di perantauan itu, bahkan kita semua sampai hari ini, untuk tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Hal ini penting karena tolok ukurnya adalah perintah Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum, ini aturan yang harus diberlakukan. Karena perintah Tuhan Yesus itu bersifat memerdekakan. Ia memberikan perintah ini karena karena kasihnya rela berkorban dan mati tersalib demi memerdekakan atau membebaskan umatnya, termasuk komunitas Kristen di perantauan tadi,
dan kita semua dari hukuman maut dan dosa. Itulah sebabnya Yakobus mau mengingatkan komunitas Kristen tadi dan kita semua bahwa memberlakukan hukum itu dengan memandang muka, memberikan prioritas bagi orang-orang tertentu dalam kita memberlakukan hidup itu bagi mereka adalah melanggar hukum Allah, dan itu adalah dosa. Karena hukum Allah itu adalah pancaran kasih Allah yang bersifat kudus. Sehingga ketika hukum itu dilanggar, berarti kekudusan Allah itu pun dilanggar. Dan kalau kekudusan Allah itu dilanggar, maka hukuman Allah pun akan berlangsung dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudara, bagaimana corak, bagaimana warna hukum Allah itu? Yakobus menulis dalam Ayat 12 dan 13 mengatakan begini buat kita. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Artinya apa? Artinya begini saudara-saudara. Tadi saya sudah katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan dalam kasih-Nya. Dan sebagai orang-orang yang dimerdekakan itu tentu kita punya banyak kesempatan untuk berbuat baik buat orang lain. Berbeda dengan orang yang tidak dimerdekakan oleh Tuhan, saudara-saudara. Sehingga mau dikatakan oleh Yakobus buat kita, ketika kita hidup dalam berbelas kasihan kepada orang lain, maka Allah pun akan menghadirkan belas kasihan itu dalam hidup kita. Tetapi ketika kita melakukan sesama kita tanpa berbelas kasihan, maka hukuman pada kita juga akan terjadi tanpa belas kasihan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, maukah kita memiliki hidup seperti itu? Saya percaya tidak. Dan oleh karena itu, mari kita sadari, hidup kita yang dimerdekakan Allah ini adalah hidup yang mau berbagi dengan orang lain. Yang mau melihat orang lain sebagai bagian dari kehidupan kita untuk kita topang, kita dukung dalam perjalanan hidup mereka semua. Mengasihi orang lain tidak dengan embel-embel, supaya orang lain pun akan mengasihi kita. Tapi mengasihi orang lain menurut Alkitab dikatakan bahwa kita harus memberikannya dengan cuma-cuma buat orang lain. Kita harus memberikannya utuh buat orang lain. Sebagaimana Kristus pun memberikan itu buat kita semua lewat kematiannya di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Memang ini sulit, tapi itulah panggilan kita, Bapak, Ibu, saudara sekalian, untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi pembawa-pembawa berkat Allah bagi sesama kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.
Kita akan mengaminkan firman Allah ini dengan menyanyi Kitab Bakti 117 ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa saudara-saudara. Dan doa ini akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Bapa di sorga. Allah yang Maha Kasih, Allah yang telah menyatakan diri dalam Kristus, Tuhan dan Penyelamat hidup kami. Karena sepanjang siang tadi hingga malam ini, kami boleh bekerja, kami boleh hidup, kami boleh ada dalam persekutuan beribadah di malam ini. Semuanya karena tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kami boleh berbagi dengan sesama kami. Melihat orang lain itu sebagai diri kami sendiri untuk ditopang dan dikuatkan. Karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kami lewat pengorbanan dan kematiannya di atas tiang kayu salib. Kasih Tuhan begitu agung dan mulia, melampaui batas-batas pemikiran kami. Dan karena itulah kami dituntun untuk membagikan kasih itu kepada sesama kami, sehingga hidup mereka pun menjadi kaya dalam iman kepada Tuhan Yesus. Bimbing kami agar kami tidak menutup diri dan membeda-bedakan siapakah orangnya yang patut kami kasihi atau kami tolong. Tapi biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan itu adalah demi kebahagiaan orang banyak. Sekalipun acap kali kami diperhadapkan pada sikap hidup yang penuh tantangan, fitnahan, penolakan dari orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran kami. Lindungi dan pelihara kami umat-Mu, mulai dari sektor 1 sampai sektor 12 ini. Rahmati dan berkati kami dengan kelimpahan anugerah Allah. Berikan kekuatan fisik maupun kekuatan iman kepada kami, agar ketika kami menghadapi berbagai cobaan dan ujian hidup, kami tetap percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya tempat perlindungan kami.
Tuhan Yesus adalah satu-satunya tempat kami mengadu dan kami memohon. Berilah kepada kami hikmat dan pengertian ya Bapa yang Maha Kudus. Agar ketika kami sakit, ketika kami lapar dan haus, ketika kami tidak mampu mengatasi berbagai pergumulan hidup yang berat, ketika kami menghadapi cobaan dan ujian karena kematian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami dan lain-lain, kami tidak melarikan diri dan datang kepada manusia dunia ini dan mengandalkan kuasa-kuasa dunia ini. Tetapi kami mau melarikan diri dan datang kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kami untuk mengatasi berbagai persoalan hidup yang kami hadapi dan kami alami tadi. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bersuka cita karena keberhasilan dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, dan lain-lain. Biarlah sukacita yang mereka rasakan itu mereka mau menikmatinya dalam iman, bahwa semua itu dari Tuhan asalnya. Dan karena itu ungkapan syukur dan doa, itulah yang menjadi jawaban hidup mereka kepada Tuhan Yesus sendiri, yang akan mereka panjatkan setiap saat kepada Bapa di sorga. Berkatilah kami semua yang terlibat dalam peribadahan di malam ini. Hamba-Mu, majelis pendamping, pemain musik, pemandu lagu, operator sound system dan multimedia, bahkan seluruh warga jemaat yang sementara mengikuti ibadah ini secara online dari rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan selalu dipermuliakan, dan biarlah umat-Mu ini merasakan indahnya hidup ini ketika kami selalu berjumpa dengan Tuhan. Yakinkan kami, Bapa yang Maha Kudus, ada cara Tuhan tersendiri untuk membuat kami kokoh teguh, saling bergandeng tangan, sehingga apapun juga kerinduan kami untuk membangun sebuah bangunan gereja yang permanen sesuai program kerja panitia pembangunan dapat terrealisir dengan sukses. Dan karena itu Bapa yang Maha Baik, doa kami menyertai panitia pembangunan agar mereka mampu dan layak untuk melaksanakan panggilan tugas ini dalam iman yang teguh dan dalam kasih yang sungguh kepada Tuhan Yesus sendiri. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa ada cara Tuhan pula untuk mengangkat lalukan dari kami penderitaan karena COVID-19, varian baru Omikron ini. Sehingga kami tidak sampai menjadi kecewa dan putus asa. Kami tidak sampai menjadi bimbang dan ragu untuk menjalani hidup ini. Tapi kami selalu kokoh bahwa Tuhan Yesus itulah tempat perlindungan kami yang akan mengangkat lalukan semuanya itu dari kehidupan kami dan membuat kami penuh dengan keselamatan dalam hari-hari hidup kami semua. Terima kasih Tuhan,
Doa ini kami sadari jauh dari kesempurnaan. Dan karena itu kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat yang terkasih, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namanya, karena Ia telah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing, untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Gita Bakti 78 bait yang pertama. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, inilah persembahan yang dapat kami berikan sebagai bentuk syukur kami untuk setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur
bahkan di tengah kesesakan yang kami alami. Sehingga melalui hidup kami, kebaikan Tuhan senantiasa nyata bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta GPIB Pelita Baru, Rabu 16 Februari 2022. Demikianlah warta jemaat Rabu 16 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri. Allah memanggil kita semua untuk berani menyongsong kehidupan, dan Allah memanggil kita semua untuk bersaksi dan berkarya di tengah-tengah kehidupan saat ini. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti Gita Bakti 121 bait yang pertama. Juga di setiap waktu dan tempat. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian pergilah dengan selamat dan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam sejahtera buat jemaat semuanya. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Kami yang bertugas dan pelayan firman mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.